Jadi Jokowi memang merubah undang-undang untuk menjual negara ini. Itu harus bertanggung jawab. Menteri Investasi Pak Luhut bin Sarpanjaitan harus bertanggung jawab. Bahlil lah bertanggung jawab. Sehingga izin-izin saat itu keluarnya dari Bahlil loh. Bahwa memang di kepala Bahlil itu hanya Jokowi. Pak Bahlil, jangan anggap kami semua bodoh. Seperti halnya Anda mencari ijazah S3 di UI gitu loh. Bahwa memberikan bahan baku kepada Cina bebas pajak di Indonesia. Itulah hilirisasinya Joko Widodo. Berapa kerugian negara yang disebabkan oleh kebijakan Joko Widodo yang memberikan karpet merah kepada investor Cina, dan itu kita tuntut kepada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Hari ini saya menghadirkan tamu luar biasa, netizen. Ini orang terkenal nih. Manusia merdeka. Pak Said Didu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Netizen, saya perlu jelaskan ya, Pak Said Didu ini mantan Sekjen BUMN, tapi juga ada yang tidak diketahui oleh umum bahwa beliau adalah mantan Ketua Tim Penelaah Smelter Nasional. Jadi ini dulu tim yang dibentuk oleh Kementerian ESDM zamannya Pak Sudirman Said. Yap. Dan ketika itu sebenarnya pada zamannya Pak Sudirman Said, Pak Said Didu salah satu orang yang akan dipromosikan menjadi Dirjen Minerba kalau nggak salah ya. Ya. Tapi dipotong oleh kekuasaan. Pak Said bisa cerita kenapa Pak Said dipotong untuk menjadi Dirjen Minerba. Karena Dirjen Minerba ini Pak Said, saya tahu betul nih, ya, luar biasa kewenangannya waktu saya di KPK ya. Jadi tempatnya apa nih, uang hilir mudik di depannya, tempatnya orang melakukan persekongkolan, kira-kira gitu. Bisa nggak Pak Said cerita nih, kenapa digagalkan jadi Dirjen Minerba dan kemudian dibentuk Tim Penelaah Smelter Nasional oleh Pak Sudirman Said, yang kebetulan Pak Said diangkat jadi ketuanya. Setelah digagalkan di Dirjen Minerba, dibuatlah itu. Gimana tuh? Jadi ini publik paham bahwa sebenarnya mungkin kalau saya saat itu jadi Dirjen Minerba, ada dua kemungkinan. Banyak yang masuk penjara, tapi kasus Raja Ampat, Morowali dan lain tidak terjadi. Kira-kira itu. Atau Pak Said Didu diracuni. Atau saya yang dimasukkan penjara oleh mereka. Nah, gini kejadiannya Pak Bram. Jadi pada saat itu Pak Sudirman Said jadi menteri, saya ditanya, saya butuh Anda bantu. Saya bilang, dia tanya, gimana kalau jadi sekjen? Saya bilang, udah capek saya jadi sekjen tuh. Nanti sekjen tuh repot sekali, orang selingkuh kita juga dilaporin, berantem sama istri juga dilaporin. Nah, terus saya bilang, gimana kalau Dirjen Migas? Nggak ada kerjaannya, udah ada SKK Migas. Dia lagi bilang, gimana kalau Dirjen Listrik? Kalau saya jadi Dirjen Listrik, 10 hari kemudian saya bubarkan Dirjen itu, karena nggak ada kerjaannya. Nah, terus apa mau? Saya mau Dirjen Minerba. Mineral dan batu bara. Nah, Dirjen Pertambangan dulu. Kenapa? Saya bilang begini, saya ingin menghadapi mafia-mafia. Mafia tambang. Mafia tambang. Dan saya tahu pelakunya tidak sampai 10 orang. Tapi gajah semua, ini yang saya suka. Nah, saya juga suka yang wilayah yang korupsinya banyak, karena saya mau bersihkan. Kantor Dirjen Minerba di Jalan Saharjo, lembaga yang susah mencari tempat parkir itu pasti korupsinya banyak. Pak Abraham sama paham lah. Nah, terus ada restoran dekat itu, saya nggak boleh nyebutkan. Restoran tempatnya itu orang hilir mudik di situ. Hilir mudik, dan saya pikir ini pasti nanti di akhirat restoran saksi sejarah banyak tas ketinggalan. Karena biasanya orang yang menyogok itu yang bawa uang ngundang makan, yang dari kantor turun, tasnya ditinggalkan, tas ketinggalan. Supaya orang itu datang ambil. Datang ambil, tasnya ketinggalan. Nah, itu tas ketinggalan. Nah, kenapa di Dirjen Minerba ini? Karena memang urusannya banyak sekali. Nah, terus masuklah saya seleksi terbuka kan, oleh Sudirman Said. Bersaing saya. Kamu kan IPB bukan ITB. Enggak, aku paham. Kenapa? ITB itu aku lebih paham, saya bilang, karena aku belajar karbon hidup, ITB karbon mati. Oke, seleksi. Akhirnya terbaik saya. Wah, dimajukanlah di ringkas di TPA.
Nah, di tim paling akhir, saya nggak tahu, biasanya tim paling akhir tuh dipimpin Wapres. Iya, harusnya. Rapatnya. Iya. Ini Joko Widodo langsung mimpin. Jadi Wapresnya dipinggirkan. Wapres mendampingi. Ya, mungkin karena ada nama Said Didu barangkali gitu. Nah, setelah itu, saya nggak tahu, saya saat itu kayaknya lagi di Mekah. Habis itu, saya ditelepon. Pak Sudirman Said nggak nelpon saya. Padahal dia udah gagal, itu maghrib kali. Pak Yusuf Kalla nelpon saya. Pak Wapres ya? Pak Wapres. Ada apa ya? Kok kau gagal ditolak oleh Jokowi jadi Dirjen Minerba? Jangan dulu. Jadi eksplisit Pak JK bilang ditolak sama Jokowi. Ditolak sama Jokowi. Oke. Nah, ya nggak apa-apa Pak, biasa aja. Ya belum tentu jelek tuh. Nah, begini. Nah, beliau cerita. Jadi saat itu semua yang diusulkan Dirman disetujui, kecuali pas nyampe Said Didu, langsung Pak Jokowi menyatakan kalau ini sebaiknya dicari yang lain. Yang penting bukan Said Didu. Nah, itu kata Jokowi. Kata Jokowi. Nah, ada masalahnya apa? Ditanya lah biasanya. Kan biasanya itu masalah tuh ada dua. Apakah dari BIN atau dari Menpan? Yeah. Ditanya BIN, kepada BIN hadir juga. Ada masalah nggak Said Didu? Nggak ada Pak, clean. Ditanya menterinya saat itu masih siapa yang Krisnandi? Yudi Krisnandi. Menpan. Enggak, ini birokrat terbaik apa sekarang. Ini seleksinya paling baik. Kira-kira kalau dia bilang, itu kalau nilainya 100, Said Didu ini 95, yang nomor 2 60. Jadi jauh sekali jaraknya. Kepotong salat maghrib katanya. Habis salat maghrib ditanya, ada apa Pak? Kok Said Didu ditolak? Dia bilang, dia nyebutkan menteri yang paling berpengaruh saat itu. Dia bilang menteri ini minta boleh siapapun jadi Dirjen Minerba kecuali Said Didu. Menteri siapa ini Pak Said? Menteri paling berpengaruh lah. Saat itu dia belum menteri, dia berkantor di istana. Iya. Nah, mungkin dia punya tambang ya? Pemain tambang. Pemain tambang. Dan pengatur semua pertambangan. Dia ngatur semua ya? Dia mengatur semua. Nanti kita ceritakan bagaimana dia mengatur. Nah, nah itulah kejadiannya. Pada saat itu, Pak Sudirman Said tahu bahwa Morowali ini dengan pembangunan smelter ini lewat pintu belakang semua. Lewat pintu belakang begini. Kita kan ketat sekali di SDM. Nah, kita pakai yang Pak Abraham Samad rekomendasi clean and clear. Kita sedang membenahi tentang bahwa semua, kan dulu kan begini. Itu kan dulu izin tambah kan bupati. Iya. Dinaikkan kita menjadi gubernur. Nah, di gubernur kita minta clean and clear. Iya. Saya lagi benahi semua. Tahu-tahu ada pembangunan smelter besar-besaran di Morowali. Saya ke sana, 2 kali saya ke sana. Loh, kok ada pembangunan smelter kayak begini? Tambahnya nggak ada isinya di kita. Loh, Pak Dirman kok nggak ada isinya di kita? Ternyata mereka main pintu belakang. Itu masuk Dirjen, masuknya lewat izin perindustrian, izin smelter. Nah, kan pembangunan smelter itu perindustrian. Tapi kan harusnya smelter itu harus ada IUP-nya dulu dong. Harus ada IUP baru boleh terbit. Boleh. Ini tanpa IUP. Nah, setelah ini, loh, kok dirutnya bekas dirjen perindustrian semua. Nah, disitulah muncul bintang 8 kan. Oh iya. Ya, kita bintang 8 di gitu sana. Kan. Nah, yang mengatur IUP. Ya. Nah, loh, saya lapor Pak Dirman. Kok kayak begini? Nah, saya berarti ini salah satu penyebabnya kenapa Said Didu harus. Nah, tidak boleh jadi Dirjen Minerba. Itulah Pak Sudirman Said membuat namanya Ketua Tim Telah Smelter. Ya. Yang diketuai oleh saya. Nah, mungkin istana tahu dan menteri yang paling berpengaruh juga tahu, maka memang tidak ada jalan lain. Sudirman Said dan Said Didu ini harus diberhentikan. Mungkin begitu kesimpulannya. Sampai diberhentikan ya Pak Sudirman? Diberhentikan Sudirman Said, saya akan mengundurkan diri. Nah, setelah itu muncul macam-macam. Nah, akhirnya sekarang terbuka semua gitu Pak Bram. Setelah kasus Raja Ampat ini. Raja Ampat. Pak Said, ini kan menarik sebenarnya kalau kita lihat ya. Kita kembali ke Raja Ampat. Kemarin itu jumpa persnya Bahlil bahwa ternyata ada 4 perusahaan yang sudah ditutup. Katanya ya, itu saya sebutkan supaya nggak salah. 1, PT Anugrah Surya Pratama. PT Nurham. 3, PT Mulia Raymond Perkasa. Dan 4, PT Kawai Sejahtera Mining. Sementara ada yang 1, GAK.
ya, GAG nikel ini tidak dicabut izinnya. Tapi menurut Pak Bahlil bahwa pemerintah akan mengawasinya secara ketat. Bahlil berdalil bahwa ini kan awal mulanya PT GAG ini yang dia pegang KK kontrak karya. Tapi kan kita tahu kalau kontrak karya sudah berakhir kan kemudian diperbarui lewat izin usaha pertambangan. Bagaimana penjelasan Pak Said nih? Kenapa GAG nikel ini mendapat privilege, tidak dikutak-katik? Siapa orang di belakangnya nih Pak Said? Pak Said pasti tahu nih cerita. Kalau saya justru Bahlil mencoba merekayasa kemarin untuk menutupi 4 ini. GAG ini kan adalah punya BUMN yang tahun ini mendapat penghargaan sebagai tambang terbaik. GAG ya? GAG. Tambang terbaik. Kita nggak bicara dulu. Kan dia di bawah aneka tambang ya? Ya, kita nggak bicara dulu isinya. Awalnya saya menduga, pada negara lain nggak diungkit. Yang lain dibiarkan. Sementara yang lain merusak. Nah, GAG ini kan ada di luar wilayah geoparknya Raja Ampat. Di luar, yang lain kan di dalam. Jadi saya menduga Bahlil awalnya sebenarnya skenarionya dia, kalau GAG diperiksa dan bagus, berarti yang lain juga bagus. Dan saya udah ini bahwa dia sengaja lempar itu, dan pada saat kunjungan ke GAG langsung konferensi pers kan bahwa tidak ada masalah untuk menutupi yang lain. Untuk menutupi yang 4 itu. Yang 4 ini. Sepertinya Presiden Prabowo membaca ini emang nakal nih anak ini nih. Emang nakal anak ini. Nah, kita tahu kan. Nah, yang satu kan milik Aguan kan. Yang nomor 4 tadi. Apa tuh? KW. KW Sejahtera Mining. Ya, itu kan milik Aguan ya. Iya. Wah, Aguan ketemu Aguan lagi di situ. Jadi Aguan ini biar kerok ya. Terus ada satu lagi sebenarnya. 9 naga juga yang satu lagi. Nah, saya lupa yang mana. Nah, yang jelas KW ini Aguan ya. Aguan. Jadi saya bilang ini. Nah, itu 2 hari sebelum itu saya udah menduga. Nah, ini susahnya Bahlil nih karena kita lebih tahu dari skenario-nya dia. Nah, yang menarik Pak Abraham Samad, lihat dia kan dipanggil ke Hambalang kan. Yang menarik Pak Abraham Samad, kita sama-sama pernah di dalam. Kalau ini kan izin tambang hanya satu sektor. Kenapa Setkap dan Setnek yang mengumumkan, bukan Bahlil? Nah, lihat pada saat Bahlil Bahlil pada saat kemarin itu, kita biasanya birokrat atau bawahan presiden tidak boleh menafsirkan keputusan presiden. Dilarang ya. Dilarang. Kemarin kan dia mencoba menafsirkan. Akhirnya Teddy melototin dia terus kan. Nah, jadi menurut saya Pak Prabowo sudah tahu anak ini nakal nih. Anak ini nakal nih. Nakal ya? Nakal, ketahuan nakalnya itu. Nah, dia mau merekayasa menutupi kesalahan yang 4 yang lain. Nah, karena 4 itu ada 9 naga di situ. Ada 9 naga di situ dan dia melakukan tambang tanpa izin. Nah, saya masuk. Ini skenario-nya Bahlil nih, yang kebuka oleh Prabowo. Nah, tentang izin kan begini. Kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu, sutradara tambang itu menteri yang paling berpengaruh. Yang besar orangnya? Ya. Itu 2 kali loh melakukan hal untuk memudahkan tambang. Merubah undang-undang. Satu undang-undang Minerba. Tahun 2009. Diubah menjadi. Di 2020 diubah. Dengan waktu hanya 3 hari barangkali. Betul, saya ingat. Nah, ingat kan Pak? Nah, terus habis itu masih kurang, undang-undang Cipta Kerja diubah. Sehingga tidak perlu AMDAL lagi semua. Nah, jadi Jokowi memang merubah undang-undang untuk menjual negara ini. Jadi kepada seluruh rakyat Indonesia, udahlah Jokowi memang ini mau menjual negara ini. Nah, masih kurang maka dibikinlah PSN kalau ada yang khusus, proyek strategis nasional yang mentorpedo semua. Nah, saatnya kita membuka semua. Siapa sih di balik ini semua? Jangan Jokowi semua lah. Airlangga Hartarto harus bertanggung jawab, walaupun dia teman saya, karena dialah yang mengolah semua PSN. Menteri Investasi Pak Luhut Binsar Panjaitan harus bertanggung jawab. Kenapa tuh Pak? Karena dia juga ikut mengubah-ubah aturan. Nah, yang kedua lihat Bahlil lah bertanggung jawab. Kenapa?
Coba 2022, saya kenal baik Menteri SDM Arifin Tasrif. Ya. Itu kan kayak dicabut kewenangannya kan. 2000 tambang dan hutan, izin tambang dibatalkan. Tapi dipindahkan ke Menteri Investasi Bahlil. Pada saat itu? Pada saat itu. Oke. Nah, kita lihat sekarang, pada saat itu terjadi persaingan loh. Antara Menteri Investasi dengan Bahlil. Menko Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dengan Bahlil. Ya. Nah, kelihatannya saat itu Pak Jokowi pindah anak emasnya dari Luhut ke Bahlil. Mulai 2022. Nah, sehingga izin-izin saat itu keluarnya dari Bahlil loh. Nah, jadi ini harus diaudit semua oleh Prabowo. Bahlil ini melakukan kerusakan apa selama dia Menteri Investasi. Yang menariknya adalah Pak Prabowo kok percaya lagi menjadi ketua tim hilirisasi. Si Bahlil. Bahlil. Tekanan apa di balik ini semua gitu loh. Nah, kalau menurut Pak Said kenapa tuh? Kalau saya ada dua kemungkinan. Biar ketahuan semua permainannya. Ya kan? Oke. Yang kedua dia uji. Lu bisa memperbaiki diri nggak termasuk kesalahanmu. Yang ketiga, ya siapa tahu mudah-mudahan tidak terjadi takut sama Jokowi kan. Jadi Bahlil ini clear ya orangnya Pak Jokowi ya? Sangat clear karena coba belinya istimewanya Bahlil depan Jokowi. Satu, dulu kepala BKPN itu bukan menteri. Itu dinaikkan jadi menteri kan? Dirubah nomenklatur. Dirubah menterinya. Bayangkan Bahlil, istilah saya, itu di Golkar itu masih di pavilion jauh lah. Tahu-tahu jadi disuruh jadi ketua umum menggantikan Airlangga, menggeser semua. Nah, saya ngomong ke ketua Golkar, Yusuf Kalla, Abu Rizal Bakri, Bam Satu, kalian ini benar-benar di depan saya nol nilainya. Kenapa? Masa anak kemarin sore lu diam semua, dicekokin, dikasih ini ketua umummu. Ini apaan saya bilang. Padahal saya hormat sekali sama mereka itu. Semua diam tuh. Terus ada apa yang terjadi? Nah, jadi tidak bisa dinyatakan. Nah, Bahlil lah yang memberikan nama Jokowi Raja Jawa. Ya kan? Ya. Jadi, loyalis 24 karasnya Jokowi dan seluruh tanggung jawab tentang pertambangan, bagi-bagi hutan, bagi-bagi apa, itu Bahlil. Oke, Pak Said. Pak Said melihat bagaimana sih sebenarnya apa yang terjadi nih di Raja Ampat nih? Bisa nggak dijelaskan? Mengapa cuma hanya 4 yang dicabut itu, yang sebenarnya di dalamnya ada aguan dan lain sebagainya, satu tidak dengan narasi tetap diperketat, yang tadi menurut Pak Said bahwa ini kan akal-akalannya Bahlil saja kan? Itu akal. Tapi menurut saya tetap harus ini, karena kalau melanggar dia harus, walaupun BUMN harus ditindak. Nah, saya menduga bahwa Pak Prabowo menunjukkan lu boleh punya akal, tapi akalku lebih tinggi. Kalau dia tutup juga ini, itu nggak kelihatan bahwa presiden berkuasa. Oke. Dia menunjukkan itu, ya bahwa aku berkuasa, lu nggak bisa lagi. Nah, karena begini, saya nggak susah dibantah bahwa pasti terjadi dissenting opinion pada saat di Hambalang itu. Kenapa Bahlil pada saat memberi penjelasan itu kayak melindungi loh. Melindungi nih. Mungkin lapor kepada pemilik tambang, aku nggak kuat lagi ngadapi Prabowo. Dia melapor ya? Melapor itu, melapor resmi gitu. Nah, termasuk ada aguan di situ dia lapor. Nah, jadi akhirnya Pak Abraham yang dulu kita katakan bahwa orang ini merampok di seluruh Indonesia bukan hanya PIK 2 terbukti. Mungkin saja, siapa tahu yang di belakang perebutan 4 pulau di Aceh, siapa tahu dia juga. Jadi orang ini merusak sebenarnya. siapa tahu dia juga, kita nggak tahu. Jadi orang ini sangat merusak Indonesia. Sangat merusak Indonesia. Jadi, biarlah. Nah, itulah saya bilang, kalau orang bilang mengatakan, kenapa tidak kecewa, kasus PIK 2 berjalan lambat. Nggak apa-apa, saya bilang yang penting kelakuan dia terbuka di seluruh Indonesia. Dibukakan ya? Dibukakan. Gitu. Nah, saya masuk ini. PT GAP itu memang perlu dievaluasi juga. Apakah, kalau menurut saya, udah kalau memang kan yang lain tidak dilanggar kecuali Undang-Undang Pulau Kecil. Ya, Undang-Undang Pulau Kecil. Undang-Undang nomor 1 tahun 2014. Betul. Nah, itu kan yang dilanggar karena pulau kecil. Nah, menurut saya, itulah saya bilang.
Karena pelanggaran tambang ini banyak sekali, Pak Prabowo udahlah lakukan audit semuanya. Harus diaudit semua ini. Harus menjadi kasus Raja Ampat ini membuka pintu kepada Pak Prabowo bahwa memang harus dilakukan audit, termasuk smelter di mana-mana. Harus dievaluasi semua. Harus dievaluasi semua. Karena banyak diantaranya yang sebenarnya melakukan praktek-praktek unfair ya. Ya. Jadi kita lah, Pak Mas. Ini kan hampir semua tambang ini kan pemilik partai lah. Ketua ini itu kita pemilik paham, partai, parcok, kemudian aparat ya. Aparat itu kan mereka semua. Dia yang backing ya. Yang backingnya dan pemiliknya juga mereka juga. Ada bintang-bintang juga yang membackingi. Ya udahlah, hampir semua nggak bisa dipungkiri itu, nggak bisa dipungkiri. Itu bukan rahasia umum Pak. Bukan rahasia umum tuh. Oke. Nah, jadi menurut saya kalau Pak Prabowo melakukan itu, maka politik akan bersih. Karena yang biaya politik mereka juga. Oligarki yang akan bersih, penyelundupan akan bersih. Malah begini Pak Abraham. Perkiraan saya di tambang, Pak Abraham pernah mengeluarkan angka yang sering dikutip. Yeah. Kita bawa 20 juta per orang pun dikasih. Nah, saya hitungan saya begini sekarang. Tambang ilegal itu ada 80%. Oke. 30% itu adalah IUP-nya melanggar. Maksudnya nggak beres semua. IUP-nya 1.000 hektar tapi ditambah 3.000 hektar. Yeah. Gitu kan. Kemudian yang kedua, transaksi ilegal. Memainkan harga, memainkan jumlah apa segala itu 50%. 80%. Perkiraan saya. Kita lihat PNBP sekarang. PNBP-nya itu hampir 500 triliun tambang. 500 triliun. Tapi terhadap PDB itu kira-kira sekarang 3.500 triliun. Artinya seluruh hasil tambang 3.500 yang tercatat. Yang tercatat. Kalau itu dinaikkan 80%, artinya ada mencapai 5.000 triliun dong terhadap PDB. Naik 2.000 triliun dong. Terhadap PNBP naik dong menjadi 1.000 triliun, 1.500 triliun. Okay. Artinya kalau Pak Prabowo ingin menyelesaikan negeri ini, maka selesaikan tambang. Okay. Hanya itu salah satu peluang yang paling cepat, Nah, dan dia bisa mendapatkan pendapatan pajak itu mungkin 1.000-an sampai 1.500 triliun. Nah, angka ini sangat penting bagi Prabowo. Kenapa? Karena bayar utang yang ditinggalkan oleh Joko Widodo. Joko Widodo yang saya menyatakan, ya mungkin ya itulah susahnya karena saya sudah sebut secara suka menyebutkan nama. Ini utang ini hasil duet Mulyani Mulyono. Hasil duet Mulyani Mulyono. Maksudnya tuh 2M ya? 2M. Jadi Sri Mulyani dan zaman dulu kan ada penyanyi 2D. 2D ya. kan 2M. Okay. Mulyani Mulyono yang menyebabkan utang naik dari 2.400 triliun menjadi 8.000 triliun. Mulyani Mulyono. Oh, ini yang menyebabkan. Sri Mulyani dan Jokowi. Nah, hasil kerja ini yang menyebabkan ada harus membayar 800 triliun. 800 triliun per. Nah, coba rakyat Indonesia membayangkan Joko Widodo menerima utang 2.400 triliun dari 7 presiden loh. Mulai Bung Karno loh. Iya. Akumulasinya hanya 2.400 triliun. Datang Joko Widodo yang dibantu oleh Sri Mulyani. Yang katanya ekonom hebat. Nah, jadi menjadi 8.000 triliun. Nah, Prabowo dapat masalahnya harus bayar 800 triliun per tahun. Nah, jadi kalau Pak Prabowo mau tambang segera selesaikan, maka dapat pendapatan negara. Pendapatan negara gitu. Sri Mulyaninya harus diganti. Nah, ini udahlah. Itu semua terjadi. Kan Sri Mulyani pernah menyatakan kan, dia kementeriannya dimasukin radikal gitu kan. Ya. Setelah radikal keluar ternyata korupsi naik semua. Oke. Ini ada yang menarik Pak Said ya, kalau kita lihat kan Bahlil mengaku bahwa izin UIP Tambang Raja Ampat yang tidak ada hubungannya dengan Jokowi. Kan ada tuh pernyataannya tiba-tiba bahwa izin usaha pertambangan tidak ada hubungannya dengan Jokowi. Dia katakan begitu. Padahal kalau kita lihat ada data yang memperlihatkan bahwa kalau kita bicara masalah GAC tadi ya, bahwa setelah selesai kontrak karyanya itu mulai tanggal 30 November tahun 2017 itu kan presidennya sudah Pak Jokowi. Berarti kan izin itu sudah dikeluarkan Jokowi. Tapi kok tiba-tiba Bahlil bilang izin
tambang ini tidak ada hubungannya dengan Jokowi. Kira-kira apa yang dia ingin sampaikan nih, Bahlil? Kalau menurut Pak Said Didu nih, dia sedang melakukan apa nih? Kalau ada jalan mungkin bilang begini dia. Ini tidak ada terkaitannya Jan Etes. Jan Etes tujuannya Jokowi. saking loyalnya dia ke Jokowi. Gitu. Jadi dia ingin melindungi Jokowi. Melindungi Jokowi. Oke. Nah, termasuk skenario itu. Jadi begini, saya akan menyatakan begini, Pak Bahlil, jangan anggap kami semua bodoh. Seperti halnya Anda mencari ijazah S3 di UI, gitu loh. Yang tidak benar. Jadi, jangan kami anggap semua bodoh seperti Anda mau mengelabui dosen-dosen UI, beberapa dosen yang kena, gitu kan. Kita tidak bisa Kita tidak sebodoh itu. Ini pernyataan saya terhadap pernyataan ini. Karena gini, dia tidak tahu bahwa kita paham izin tambang itu ada namanya dulu izin prinsip kan. Prinsip pertama. Wilayah sekian silahkan. Nah setelah wilayah baru kasih keluar eksplorasi. Eksplorasi itu pertama. Untuk mencari tambang. Ya. Dan izin wilayah, izin eksplorasi. Setelah itu ada izin eksploitasi. Ya. Nah, izin eksploitasi ini tiap tahun harus ke Dirjen Minerba. Ya. Namanya RAB, Rencana Anggaran Biaya. Ya. Jadi kalau menyatakan Anda bertambang hari ini, maka itu izinnya dari pemerintahan sekarang. Ya, ya. Berhentilah Bahlil, kami tidak sebodoh Anda. Ya, kami tidak sebodoh, tidak sebodoh orang yang Anda bodoh-bodohi gitu loh. Selama ini gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa memang di kepala Bahlil itu hanya Jokowi. Apa kaitannya Jokowi dengan tambang ini? Bukan membela Prabowo, dia membela Jokowi malah. Ya, betul ya. Nah, itulah begini Pak. Ini kelihatan sekali bahwa Menteri Jokowi di dalam kabinet Prabowo itu kompak. Kemarin saat itu langsung Zulkifli Hasan langsung menyatakan kami mendukung Bahlil. Bahlil itu benar. Langsung kompak. Oh, jadi Zulkifli juga orangnya Jokowi. Ya udahlah, kita tahu lah yang menggerakkan dulu 3 periode kan dia. Oke. Nah, terus habis itu keluarlah bersamaan dengan penyerahan Pulau Aceh ke menantu Jokowi. Jadi klop ya? Klop. Nah, saya bilang berarti ini memang sekarang lagi kompak-kompaknya Menteri Jokowi dalam kabinet Prabowo. Ya udahlah. Kalau Pak Tito ini tanggung-tanggung amat sih, kenapa Jakarta aja dimasukkan bagian Sumatera Utara gitu kan? Kan PAD-nya paling tinggi. Jadi Pak Tito ini menyerahkan ya? Menyerahkan. Ini orang Jokowi juga ini ya? Ya. Jadi ini yang harus diwaspadai oleh Pak Prabowo ya? Ya, jadi maksud saya, inilah. Jadi itu kan kalau kita loyal itu kan dan disampaikan langsung membela Jokowi, nggak ada kaitan. Kenapa gitu loh? Iya, tiba-tiba dia bilang gitu tidak ada hubungannya dengan Jokowi. Nggak ada hubungannya. Padahal kan nggak ditanya. Nggak ditanya. Makanya itu kenapa itu Pak Said? Ya itulah, karena dia itu pertanggungjawabannya. Mungkin juga sebenarnya kasus pengungkapan PT Raja Ampat ini untuk menutupi tadi. Itu kan geng Jokowi itu yang ada di yang tambang lain tuh. Jadi lagi-lagi kita harus waspada ya. Oke. Ini kan menarik sebenarnya kalau kita lihat Pak Said ya, persoalan-persoalan menjadi melebar nih di dunia media sosial. Akhirnya kita lihat ada kapal-kapal bertuliskan JKW, ada kapal bertuliskan Iriana Mutiara. Ini ada apa sih sebenarnya Pak Said ini? Kalau saya lihat fenomena apa sedang terjadi nih? Kalau saya begini, sepertinya Allah menunjukkan kepada pembohong, kebohonganmu aku akan ungkap, aibmu akan saya ungkap. Kita nikmati aja. Kamu masuk dengan cara berbohong, membohongi rakyat dengan mobil SMK. Kamu masuk dengan menyatakan ada uang 11.000 triliun di kantong dengan kebohongan kepada rakyat. Kamu masuk merebut kekuasaan yang menjanji macam-macam, tidak ada rangkap jabatan, tidak menghabiskan korupsi, penegakan hukum. Ternyata itu kau gunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Maka saatnya Allah membuka semua. Pak Said ini kan orang yang pernah diberi pekerjaan, pernah diberi tugas oleh Pak Sudirman Said ya, menjadi tim penelaah itu tadi. Jadi tahu persis nih masalah pertambangan. Apa sih yang
sangat urgent yang harus diperbaiki, atau apa yang sedang terjadi di dunia pertambangan kita sehingga ini kayaknya sektor ini menjadi perampokan besar-besaran? Kalau saya lihat ini memang sudah dikuasai oleh penguasa dalam hal semuanya. Nah, kita akan tahu siapa sih penguasa batu bara. Oke. Kita tahu siapa penguasa nikel. Kita tahu siapa penguasa timah. Nah, kita tahu semua. Dan itu ada di sekitar kekuasaan semua. Dan tokoh-tokoh kekuasaan. Nah, disitulah uji nyali terjadi. Apakah Prabowo mau menyelesaikan itu? Karena itu pasti menyentuh temannya. Pasti menyentuh teman perjuangannya. Kalau bagi saya, aku panggil satu-satu. Saatnya aku lakukan pembersihan. Itu dulu cita-cita saya ingin jadi DJ Minerba. Karena aku mau panggil satu-satu. Karena Pak Said tahu penyakit di situ ya? Tahu Pak, tahu banget. Tapi waktu Pak Said ditempatkan jadi tim penilai itu, Pak Said pernah nggak sudah menemukan sesuatu yang bisa dijadikan rekomendasi, tapi pada akhirnya kan diberhentikan kan? Saya sudah menemukan pintu-pintu masuk izin-izin ini, saya tahu semua. Kan ingat dulu, Takalar tuh hampir jadi pusat smelter juga. Betul. Iya kan? Hampir jadi pusat smelter kan. Saya kan datang ke sana. Harusnya dipindahkan di Bantaeng ya? Di Bantaeng. Nah, ini ada apa nih? Kok nggak ada bahan baku, nggak ada apa? Kok smelter menumpuk di sini? Nah, itulah dulu menjadi apa namanya batu loncatan gubernur yang Sulsel yang masuk penjara. Nah, karena dianggap berhasil gitu. Jadi kamuflase. Nah, jadi saya bilang begini, sederhana Pak. Pak Prabowo bentuklah tim audit, mau audit semuanya. Tambang ya? Tambang ini. Dan jangan sama sekali dilakukan oleh organnya. Dilihat ya Pak Abraham. 2 Dirjen Minerba. Sejak Jokowi dalam penjara semua kan. Termasuk kesayangan menteri paling baik itu. Teman saya di BPP Teknologi orang baik itu. Tapi karena dia mengikuti menteri paling berkuasa itu, kesayangannya dia, deputinya dia jadi Dirjen Minerba, masuk penjara. Nah, artinya ini memang ada persoalan. Nah, lakukan audit, panggil semua itu, suruh diem. Nah, kita udahlah. Setelah itu, benahi deh yang ini, pelanggaran-pelanggaran. Kan sebegini, saya ketemu penambang. Dia menyatakan begini, Pak, sebenarnya kalau dia bilang, tambang yang lengkap isinya untuk nyogok itu kira-kira 30% dari revenue. Tiap saat harus nyogok. Yang lengkap isinya. Artinya tambang legal yang semuanya bagus isinya. Semua bagus isinya. Dia masih harus menyuap ya? Masih menyuap. Mulai dari lurah, RW sampai ke atas. Itu 30% dia keluarkan? 30% dari revenue. Revenue-nya ya? Yang tidak lengkap. Yang ilegal? Yang ilegal 60-an%. Jadi sebenarnya dibilang, Pak Prabowo, kami ini pengusaha tambang tidak ada masalah kalau penertiban. Karena kes kami sama. Nah, negara kan dapat. Nah, ini yang memang kenapa perlawanan aparat tinggi sekali. Karena memang penikmat. Hasil tambang. Hasil tambang. Nah, ini kan sudah berhasil di sawit. Ya, dia berhasil sawit. Nah, ini menurut saya harus diteruskan. Kan Pak Prabowo sekarang tidak menggunakan polisi, tidak menggunakan menteri-menteri lain untuk penertiban itu sawit. Dia akan menggunakan Dewan Pertahanan Nasional. Menteri Pertahanan. Dewan Pertahanan Nasional, ketuanya Presiden, ketua hariannya Menteri Pertahanan. Nah, untuk mengawasi ya sawit. Nah, saya pernah nanya, apa landasan hukumnya sehingga Dewan ini yang ngambil alih? Dia bilang begini, pertahanan itu ada 2. Satu pertahanan fisik, satu tentang kedaulatan. Kalau kedaulatan negara terganggu, maka ini bisa masuk. Nah, ini yang anggap ini dalam rangka penegakan kedaulatan ekonomi. Jadi tafsirannya kedaulatan ekonomi. Nah, sehingga yang kalau kita lihat sekarang kalau ada acara di Kejaksaan Agung tentang sawit, yang datang kan Syafri Samsudin kan, sebagai Menteri Pertahanan. Saya tidak tahu apa kendalanya, kenapa tambang ini belum jalan. Harusnya menurut Pak Said tambang juga seperti begitu ya? Harusnya itu lebih cepat. Nah, lebih cepat. Saya ingin menyatakan Pak Prabowo, kalau Bapak lakukan ini nggak usah takut, rakyat di belakang Bapak. Karena memang rakyat sudah sangat menderita. Kita beginilah, contoh aja lah Pak Baram.
Morowali yang dibangga-banggakan Iya, oleh Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan, bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi, ekspor paling besar. Dia kan menyatakan ekspor 2 tahun lalu itu hampir 500 triliun lebih. Oke. Tapi saya datang ke sana, ke Morowali. Miskin tuh. Miskin, tidak ada perubahan sama sekali. Infrastrukturnya tidak bagus. Nggak ada sama sekali. Nah, terus itu dibanggakan. Sementara dihitung paling 8-9 tahun lagi udah habis semua tambang. Iya. Di sana. Nah, ini kalau nggak diselamatkan, nah bahaya sekali. Dan menariknya sekarang, pengusaha-pengusaha yang dekat dalam kekuasaan itu juga sudah ikut-ikutan main terlalu jauh. Jadi menurut saya, Pak Prabowo melakukan audit semua ini. Yang diaudit itu satu, bahwa masuknya tambang terlalu besar ini karena karpet merah diberikan oleh pemerintah Jokowi. Coba bayangkan Pak, agar publik paham. Dari tambang itu kan penerimaan negara tuh royalti, pajak, itu kan dua ya, royalti, pajak. Ini royalti ini dihitung dari harga ore, bahan baku, atau sampai diolah. Yang menariknya, investor Cina ini beda pembayaran royaltinya dengan BUMN dengan swasta lain. Nah, gini. Jadi investor Cina dikasih privilege ya? Privilege. Nah, jadi gini. Kalau kayak Inco, Vale sekarang ya, Inco, Antam, Newmont. Kalau mengolah ini, maka dihitung pada saat sudah diolah, baru dihitung presentasi royalti. Iya. Cina lain. Masuk kawasan industri hanya harga ore. Oke. Itu yang dihitung. Itulah kenapa Gubernur Sulawesi Tengah kok beda pendapatannya dengan dari Vale dari yang lain. Nah, setelah masuk kawasan industri tidak ada pajak satupun. Jadi dibebaskan dari pajak. Termasuk memasukkan barang-barang biaya masuk nggak ada sama sekali. Termasuk pajak tenaga kerja karena tenaga kerja ilegal banyak. Nah, terus tenaga kerja dari Cina ya? Ya. Oke. Akhirnya tidak ada Indonesia dapat apa-apa karena yang pendapatan negara yang diperoleh itu dari pemilik IUP, bukan dari investor Cina. Betul. Pemilik IUP ini adalah rakyat. Ya. Nah, jadi tidak ada sama sekali manfaatnya hilirisasi yang dibangga-banggakan itu. Hilirisasi menurut saya, pengertian saya adalah bahwa memberikan bahan baku kepada Cina bebas pajak di Indonesia. Itulah hilirisasi. Itulah hilirisasinya Joko Widodo. Pada sebenarnya pengertian hilirisasi adalah semua nilai tambah yang dihasilkan itu menjadi pendapatan negara. Ini semua nilai tambah diserahkan ke Cina. Dan yang menariknya lagi, Pak Bram bisa bayangkan, dia akan membangun pembangkit listrik banyak sekali untuk industri mereka. Apa yang terjadi? Kita mensubsidi listriknya lewat batu bara. Jadi negara ini apa? Masa udah dikasih bahan baku, bebas pajak, kita subsidi pula dia. Jadi menurut saya ini harus diaudit betul-betul semua. Berapa kerugian negara yang disebabkan oleh kebijakan Joko Widodo yang memberikan karpet merah kepada investor Cina, dan itu kita tuntut kepada dia. Minta pertanggungjawaban Jokowi. Tanggung jawab. Oke, itu yang harus dilakukan Pak Prabowo. Harus dilakukan. Baru kita mulai lagi memperbaiki dari awal ya. Ya, tapi kalau udah kita dihitung jumlahnya, Joko Widodo dan resimu, sekian kerugian negara yang kau lakukan terhadap kebijakan yang kau buat. Pak Said, kalau kita lihat nih kasus Raja Ampat, siapa sih yang bermain di belakangnya nih? Kalau saya melihat ini permainan kecil ini dibanding yang lain. Oke. Ada permainan besar sekali. Tapi siapa-siapa yang berada di belakang perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Raja Ampat nih? Selain tadi kan ada Aguan. Ada lagi satu. Siapa itu? Ada lagi satu orang yang dia belum saya ini karena masih samar-samar. Oh, masih diteliti. Tapi itu 9 naga juga. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada yang main di Raja Ampat itu kebanyakan berasal dari orang-orang dari 9 naga ya? Ya. Nah, coba bayangkan susahnya sekarang Pak. Ini kan perusahaan ini kan lebih banyak proksi kan. Ya, proksi yang muncul. Kalau saya hanya kurang teliti aja sehingga muncul Freddy Numberi, Ali Hanafi, Nana Sompuno, anaknya Aguan kan ini hanya mungkin menganggap bahwa
amanlah muncul aja. Nah, yang kecil-kecil aja dimunculkan. Muncul. Nah, maksudnya kenapa nggak pakai proxy seperti yang lain? Oke. Dia nggak lupa ini. Oke, jadi kalau menurut Pak Said sebenarnya kalau kita lihat orang yang berada di belakangnya orang-orang yang ada di kekuasaan. Jadi saya begini. Coba periksalah Pulau Obi, Halmahera, apa segala tambang seperti itu. Tolong periksalah di Kalimantan Barat boksit. Oke. Kalimantan Tengah boksit. Siapa di belakangnya semua? Itu perusahaan Cina semua. Coba periksalah di pembangunan kawasan industri yang paling besar di Kaltara. Yang boksit juga. Yang itu bekas aneka tambang. Ya. Dan diserahkan kepada swasta. Dan Cina. Itu audit semua. Sebelum ini habis. Oke. Kalau Pak Prabowo lambat, ini keburu habis. Pak Brahma Samad, kalau kita lihat di Marwali, itu panjang pantai Marwali itu 2 kabupaten itu kira-kira 200 km. Oke. Yang tersisa itu tinggal 20 km. Sisanya sudah diserahkan semua kepada Cina. investor dan Cina dan hanya satu. Habis. Oke. Nah, ini kebijakan Jokowi semua gitu. Dan ini menyengsarakan rakyat lokal ya? Rakyat lokal semua kehilangan. Itu. Jadi kalau orang bilang pertambangan yang ada di sebuah wilayah dan wilayah itu akan dimakmurkan itu bullshit semua ya? Bullshit semua kan. Saya ke Marwali itu 2015 pertama. Saya ke sana dulu tuh mall terbesar, mohon maaf nyebutin namanya, Alfamart Indomart. Oke. Saya datang ke 2025, 10 tahun kemudian setelah tambang udah habis, tetap aja seperti itu. Nggak ada yang berubah. Yang habis adalah hutan. Oke. Jadi justru tidak ada pendekatan ekonomi apapun. Tidak ada. Rakyat tidak disejahterakan. Enggak sama sekali. Enggak. Dimiskinkan dan tidak ada lagi harapan. Dan lingkungan rusak. Itu yang dihasilkan. Ya. Nah, ini kan yang terungkap Raja Ampat. Belum yang lain. Nah, jadi ini ya Tuhan sedemikian dan Pak Prabowo tegas dan itu menurut saya dilanjutkan. Udahlah, minggu-minggu ini umumkan Satgas Penertiban Tambang, tim audit tambang untuk melakukan. Bahwa setelah auditnya ketahuan, ya maka terserah Pak Presiden mau melakukan apa. Oke. Pak Said, apa nih yang penting dari peristiwa kasus Raja Ampat nih yang Pak Said ingin sampaikan berkaitan dengan pertambangan ini? Saya lihat ini pintu masuk betul karena kemarahan publik. Oke. Pak Prabowo jangan buang-buang kesempatan ini untuk melakukan pembenahan. Jangan buang-buang kesempatan ini untuk membersihkan orang-orang di pemerintahan yang masih menjadi pelindung oligarki dan Jokowi. Jangan buang-buang kesempatan Pak Prabowo untuk mendapatkan pendapatan negara dari penertiban tambang. Oke. Pak Prabowo jangan takut melakukan ini, walaupun saya tahu pemain-pemainnya ada di sekitar Bapak, termasuk pemain baru, untuk menegakkan hukum. Menegakkan itu, dan mereka saya yakin betul bahwa tidak akan ada yang berani menolak melawan Pak Prabowo karena rakyat akan bersama. Tapi kalau Bapak terlambat, nah itulah saya katakan Bapak terlambat ini bisa berbalik. Saya 3 minggu lalu ketemu pengusaha-pengusaha yang sejak Orde Baru, yang seumur Pak Prabowo. Nah, apa omongannya ke saya? Ada 10-an orang. Kalau Pak Prabowo lamban, dalam 3 bulan, ini bisa diguling oleh geng Solo. Oh, mereka bilang begitu ya? Geng Solo, oligarki, dan Parcok. Itu ngomongannya ke saya. Nah, terus saya tanya, kenapa Anda yakin? Kalian ngomong ke saya kayak gitu ya? Karena kamu punya lidah yang bisa teriak. Makanya saya teriakkan Pak Prabowo pesan-pesan mereka. Yang enggak, dia pengusaha lama, paham. Dia politisi. Dia menyatakan ke saya, kalau Pak Prabowo lamban 3 bulan mengambil sikap Pak Prabowo, maka dia bisa digulingkan oleh SOP. Dan kita lihat Pak Abraham, betapa beraninya mantan Presiden Joko Widodo menyatakan, kalau anakku mau kemasulkan maka 1 paket. Itu kan udah ngancam. Udah ngancam udah ngancam Prabowo jangan macam-macam. Dia mau jatuhin anak gua juga jatuhin, nggak? Kira-kira begitu. Dia seret-seret ya? Diseret-seret. Nah, artinya pernyataan teman-teman itu
ada benarnya. Di Iya. publik aja dia ngancam, apalagi Iya. itu ngancam loh itu. Jadi itu jelas kondisinya sekarang Pak Said ya. Oleh karena itu menurut Pak Said ini harus betul-betul masyarakat menyikapinya ya. Jadi saya pikir Pak Prabowo tuh kita nggak tahu kok dapat momentum. Momentum Raja Ampat ini manfaatkan. Karena ini mungkin tangan Tuhan ya. Tangan Tuhan. Oke. Raja Ampat ini berkah datang. Berkah datang untuk membenahi. Karena rakyat internasional apa segala mendukung. Baru kali ini rakyat menyatu loh. Rakyat menyatu. Coba aja pujian kepada Prabowo dengan sikap kemarin itu keluar semua. Dari oposisi, dari internasional, dari apapun itu memuji. Nah, manfaatkan momentum ini. Nah, mungkin saya ingin tambahkan, ini kan awal-awal Pak Jokowi ini kan seakan-akan hebat dalam pengambilan sumber daya alam. Ini perlu Pak paham. Dia kan selalu menyatakan berhasil mengambil alih Freeport. Itu yang dibangga-banggakan. Padahal yang terjadi begini. Ya. Freeport itu cuma diambil alih, dibeli. Jadi Freeport tuh untung benar. Itu kan jatahnya, haknya Rio Tinto ke Freeport. Oke. Nah, kan dibelinya 2019 kan, karena mau pilpres dipercepat. Ya. Supaya pencitraan. Nah, 2020 kalau Freeport nggak bayar utangnya ke Rio Tinto, maka sahamnya Freeport diambil alih oleh Rio Tinto. Terus datang Jokowi dengan tawaran membeli. Nah, jadi yang dibeli itu punya Rio Tinto, bukan punya Freeport. Freeport nggak ada ruginya sama sekali karena memang, harganya dua kali lipat dari pada saat Rio Tinto beli ke Freeport. Terus seakan-akan kita berhasil membeli. Padahal negara tidak mengeluarkan uang 1 sen pun karena itu utangnya Freeport. Utangnya Main ID sekarang. Utangnya Inalum. Nah, itu berbeda sekali dengan pada kita ngambil Inalum. Inalum itu pakai APBN oleh SBY. Ya, itu jelas. Jelas pakai APBN. Jelas manfaatnya. Dan itu menyatakan ini baru pertama kali kita berhasil mengambil alih. Pertama kali gimana SBY berhasil kok, dan ini tidak negara nggak ikutan kok. Jadi yang lebih jelas itu ketika zaman SBY mengambil alih Inalum. Nah, yang kedua selalu menyatakan baru kali ini kita berhasil mengambil blok migas. Satu tuh blok Mahakam, 2 blok Duri kan. Nah, padahal sebenarnya yang terjadi adalah undang-undang migas berlaku. Jadi siapapun presidennya, monyet pun presidennya saat itu, itu kembali ke negara karena undang-undang. Secara otomatis. Otomatis gitu loh. Otomatis. Kok ngaku-ngaku berhasil gitu kan? Bukan undang-undang yang mengharuskan kembali ke negara. Nah, yang menarik itu Pak Abraham, yang dibeli blok Rokan. Itu kan pemerintah menjual ke Pertamina dengan harga yang sangat mahal. Terus diakui bahwa pemerintah berhasil mengambil, bukan berhasil menekan Pertamina membayar ke negara. Nah, jadi ini manipulasi ya? Manipulasi informasi yang dilakukan. Nah, tapi ini kan saatnya kita buka semua kebohongan-kebohongan itu. Jadi kebohongan bahwa berhasil mengambil Freeport enggak. Bohong. Itu adalah pembelian saham Rio Tinto. Keberhasilan menyatakan berhasil mengambil blok Mahakam, blok Rokan, bukan. Bohong. Itu undang-undang yang mewajibkan. Monyet pun presidennya itu tetap masuk negara. Karena itu otomatis. Otomatis karena undang-undang. Ini saatnya kita buka semua supaya publik paham kita 10 tahun korban kebohongan. Dan kebohongan itu akan mulai dibuka di pertambangan lewat kasus Raja Ampat. Oke, netizen, luar biasa apa yang disampaikan Pak Said, manusia merdeka, orang yang pernah berkecimpung juga di dunia pertambangan ya ketika menterinya Pak Sudirman Said. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Said Didu ini mencerahkan kita ya, mengedukasi kita sekaligus memperlihatkan kita apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.